Iya, baik, hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, saudara. Sudah sampai di Imamat pasal yang ke-19. Judul perikopnya di sana, kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Tuhan menyuruh kepada Musa untuk menyuruh segenap jemaat Israel, orang Israel supaya hidup kudus. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Kenapa kita harus hidup kudus, jauh dari dosa, kenajisan, percabulan, amarah, kebencian, iri hati, serta semua dosa-dosa lain? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kita tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan kalau ada dosa. Makanya Tuhan berkata kepada Musa, suruh segenap jemaah Israel hidup dalam kekudusan, jauh dari dosa, sebab ya Dia adalah Allah yang kudus. Jadi saudara, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sekarang yang berkata dosa itu tidak ada. Wah, dosa itu ya sudah diampuni. Jadi kita ini mau hidup kayak apapun tetap masuk surga. Hati-hati saudara. Sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang kudus sehingga kita harus dan Tuhan menyuruh untuk kita jauh dari dosa, ya. Kenapa? Karena Dia Allah yang kudus. Kita nggak bisa dekat dengan Dia kalau kita tidak kudus. Lalu dikatakan, ya, setiap orang di antara kamu harus menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari Sabat, akulah Tuhan Allahmu. Kita disuruh menghormati orang tua kita, memelihara mereka, ayah dan ibu kita. Ya, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka dan menelantarkan orang tua kita, saudara, ya, terutama di masa tua mereka. Ayat yang keempat, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan berpaling dari Tuhan, ya, apalagi bikin patung-patung sesembahan, dewa-dewa tuangan. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Ketika membawa korban persembahan, harus mengikuti tata cara yang sudah Tuhan atur supaya persembahan itu berkenan. Ya, bagaimana caranya? Hari-hari ini kita harus hidup kudus supaya apa yang kita bawa kepada Tuhan berkenan. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri karena ia telah melanggar kekudusan, persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang-orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Diajari kepada mereka, kalau mereka panen jangan diambil semua, yang jatuh biarkan di situ, nanti orang miskin datang diambil sama orang yang miskin. Artinya apa, saudara? Dalam hidup ini kita harus berbagi. Ya, lihat orang di sekelilingmu yang berkesusahan, jangan kau nikmati sendiri uangmu, jangan kau makan sendiri apa yang kau dapat, berkat-berkatmu, karena di situ ada hak-hak orang miskin. Berbagi, saudara. Ya, berbagi dengan orang-orang lain, ya, supaya jangan engkau tamak, rakus, menghabiskan semua uang untuk keinginan daging, beli semua yang kita mau, apa yang kita suka. Ingat, ya, satu saat Tuhan akan meminta pertanggungan jawab atas semua harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Jangan dinikmati sendiri hartamu, berbagi dengan orang susah, saudara, ya. Dikatakan di sana, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta. Tuhan benci kepada orang yang suka bohong, suka dusta, bertobat, ya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Apalagi bersumpah demi Tuhan, ya. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seseorang pekerja harian sampai besok harinya. Jadi jangan menahan upah pegawaimu. Ya, kalau bayarannya per hari, ya selesaikan hari itu.
ya tahan gaji orang, itu berbahaya saudara. Tuhan tidak suka ya, apapun kita belajar untuk tepat pada waktunya membayar. Janganlah kau kutuki orang tuli di depan orang buta, janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan ya. Lihat orang-orang berkekurangan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Ya, kita berdoa juga yang terjadi di bangsa kita hari-hari ini, kebenaran semakin dimunculkan. Ya, tidak boleh berpihak, keadilan ada walaupun dia mau orang jenderal, mau bos, pejabat. Ya, kalau salah harus dihukum saudara. Kita berdoa supaya bangsa ini juga ada kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Jangan menyebarkan fitnah, artinya kabar yang belum tentu benar. Ya, tidak boleh saudara. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jangan membenci saudaramu, dan janganlah saudara dikatakan engkau harus berterus terang menegur dia. Jadi daripada kita benci orang, lebih baik kita terus terang kasih tahu, saya itu nggak suka loh kalau kamu gini. Ya udah, yang penting kita berterus terang daripada kita kepahitan di hati, tapi nggak pernah ngomong sama orangnya. Ya, bertobat saudara, karena itu akan mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri dan juga ya karena orang lain itu. Ayat 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Jangan balas dendam, ya tidak boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Biar Tuhanlah yang membalas. Kita ini ya harus mengakui Tuhan dalam hidup kita. 19, kamu harus berpegang pada ketetapanku, janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Ya, apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Jadi kalau ada budak, ya lalu dilecehkan saudara, tapi budak itu tidak dibebaskan, ya hanya untuk dimanfaatkan, maka itu kekejian. Ya, Tuhan mau kalau memang engkau ya mencintai, ya dimerdekakan dan ambillah dia sebagai istri, jangan sampai hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Laki-laki itu membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu memakan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Jadi larang memakan sesuatu yang masih berdarah saudara. Apalagi orang yang suka makan darah, ya kita sudah bahas darah itu banyak penyakitnya. Ya, jadi jangan juga melakukan telaah atau ramalan. Yang suka ramal-ramal bertobat. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Tato. Ya, jangan menggores-gores tubuh. Ya, dan jangan membuat tanda-tanda pada kulitmu. Ya. Jangan bikin tato saudara, ya. Janganlah engkau merusak kesucian anak perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat.
kepada orang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Menghormati orang tua, saudara ya. Apabila seorang asing tinggal padamu di negeri, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenakan ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Jadi semua kita lihat di sini Tuhan mengatur agar bangsa itu hidup kudus. Kalau jualan jangan pakai timbangan palsu. Ya, timbang yang benar 1 kilo, ya timbangan 1 kilo. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Imamat pasal yang ke-20, judul perikopnya kudusnya umat Tuhan. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan anaknya kepada Molok, pastilah dia akan dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Tuhan berfirman kepada Musa, ingatkan kepada bangsa itu, jangan sampai mereka itu mempersembahkan anaknya kepada Molok. Siapakah Molok itu? Molok itu adalah dewa, saudara, yang diikuti oleh orang Kanaan, juga Mesopotamia pada zaman itu. Dan apa yang sangat identik dari penyembahan kepada dewa Molok ini, yaitu pengorbanan anak-anak diserahkan untuk dikorbankan di atas mezbahnya dewa Molok. Jadi mereka bukan mempersembahkan korban lembu, sapi, kambing, domba, tetapi mempersembahkan anaknya sendiri, dibunuh, dipersembahkan kepada dewa Molok. Tuhan bilang kalau ada di antara orang Israel atau orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok, maka dia harus mati, dilontari dengan batu. Jadi ngeri ya saudara, sampai seperti itu penyembahan berhala mereka. Ayat 3, Tuhan berkata, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Ya, tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Dan semua orang yang turut bersinah mengikuti dia, yakni bersinah dengan menyembah Molok. Jadi Tuhan tidak mau ada orang yang kompromi. Kalau ada orang yang tahu anaknya dipersembahkan kepada Molok, maka orang itu harus menghentikan dia. Kalau tidak, Tuhan juga akan memusnahkan orang itu. Jadi saudara, hari-hari ini kita tidak boleh kompromi. Kalau kita lihat ada orang berdosa, tegur dia. Kalau kita lihat ada para pemimpin-pemimpin yang berdosa, bersinah, berselingkuh atau apapun, maka kita juga harus menegur. Ya, kalau tidak, saudara, kita berdoa bangsa ini terus dibersihkan ya. Mulai dari pemimpin-pemimpin yang ada di atas. Kita melihat hari-hari ini kasus-kasus yang terbuka, khususnya hari-hari ini yang ada di Polri. Ya, Tuhan sedang membersihkan bangsa ini. Mulai dari anak-anak Tuhan, walaupun dia orang Kristen, saudara, tidak menjamin orang Kristen itu sungguh-sungguh bertobat. Lihat betapa saudara hari-hari ini kita melihat nama Tuhan benar-benar mempermalukan tindakan orang-orang Kristen yang mengaku Kristen. Para pemimpin harusnya menjadi contoh di tengah-tengah keadilan, malah melakukan persinahan, kenajisan, akhirnya pembunuhan. Ya, semua berawal dari persinahan. Makanya hati-hati, hari-hari ini saya mau ingatkan kita, mulai dari jemaat sampai seluruh anak-anak Tuhan, terutama para pemimpin-pemimpin gereja. Ya, para gembala-gembala sidang, ibu gembala, engkau mengaku hamba Tuhan, jangan sampai engkau jatuh dalam dosa perselingkuhan. Ya, Tuhan itu menuntut kekudusan dari hidup kita, saudara. Jangan bersinah, Tuhan bilang. Ya, mengikuti penyembahan berhala itu juga persinahan itu termasuk satu hal yang menjijikkan Tuhan.
Ayat 6, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jangan bertanya pada arwah-arwah. Ya, masih ada saya dengar orang Kristen bilang, tapi Bu, itu arwahnya papahnya datang loh ke rumah. Tapi Bu, itu arwahnya neneknya datang loh ke rumah. Kasih tahu begini, gini, bertobat. Ya, Tuhan marah dengan yang begitu, saudara. Jangan sekali-kali bertanya pada orang mati. Katanya itu roh-roh arwah. Yang datang itu bukan arwah dari kakekmu, nenekmu. Itu setan yang menyerupai. Karena orang mati tidak bisa lagi kembali ke dunia. Sudah ditawan rohnya sama Tuhan. Ya, jadi jangan percaya, berpaling tanya pada arwah. Ya, roh-roh peramal itu persinahan juga di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-7, maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, harus jaga kekudusan. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ya, hati-hati, Tuhan adalah Tuhan yang kudus, karena itu kita harus kudus. Ayat 9, apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Jangan mengutuki orang tua. Kita belajar menghormati orang tua. Bila seorang laki-laki bersinah dengan istri orang lain, yakni bersinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang bersinah itu. Tuhan bilang, ya, bila ada seorang laki-laki bersinah dengan istri orang lain, ya, atau ya bersinah dengan istri sesamanya, pastilah keduanya akan dihukum mati. Bila orang laki-laki tidur dengan istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Tuhan membenci persinahan. Ya, jadi ada larangan, jangan tidur dengan istri orang, dengan suami orang. Pasti dihukum mati. Saya berdoa hari-hari ini kasus-kasus perselingkuhan di gereja-gereja biar dibongkar Tuhan. Terutama bagi para pemimpin-pemimpin gereja. Kita berdoa, saudara, pemurnian terjadi dimulai dari gereja sendiri. Para pemimpin, mau gembala, mau ketua sinode, mau siapapun yang melakukan persinahan biar dibongkar oleh Tuhan. Ya, karena ini mendukakan Tuhan. Dilarang, Tuhan bilang dulu apa? Pasti mati. Di hukuman perjanjian lama itu pasti mati. Ya, ayat 12, bila ada seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya akan dihukum mati. Ini banyak terjadi. Ya, mertua selingkuh dengan menantu. Wah, saudara, benar-benar ya setan yang sudah merajalela hari-hari ini, ya. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ingat, kutuk dosa itu ada. Ya, ingat, Tuhan benci kepada dosa, saudara. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, lesbian, juga akan dihukum mati, kata Tuhan. Ya, bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ya, ia dan kedua perempuan itu harus dibakar supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Ya, kalau ada laki-laki yang mengambil perempuan menjadi istri dan juga ibunya, maksudnya ibu dari perempuan itu, saudara. Jadi ibunya, mertuanya ditiduri, dibakar, kata Tuhan, harus dibakar. Ya, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Ya, ada kalau orang melakukan juga persinahan dengan binatang, harus dibunuh dua-duanya. 16, bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan itu dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. 17, bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Kakak adik melakukan hubungan seks, ya, juga Tuhan benci, itu tidak boleh, harus dihukum mati. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya.
19. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka dan mereka harus menanggung kesalahannya. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak ayah saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mereka akan mati dengan tidak beranak. 21. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena itu melanggar hak saudara laki-laki dan mereka akan tidak beranak. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu supaya, kata firman Tuhan, jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka sehingga aku muak melihat mereka. 24. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan disuruh dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Kita melihat betapa kudusnya Tuhan itu. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya kita terus hidup di dalam kekudusan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu agar kami boleh menjaga kekudusan hidup kami. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Immanuel. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap